Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam ini untuk membicarakan topik yang baru. Semoga Anda masih tidak terlalu capek setelah seharian menjalani aktivitas hari Minggu, dan Anda masih mempunyai perhatian untuk mendengarkan obrolan saya malam ini. Topik kita malam ini adalah mengapa doa kita tidak terkabul. Pada malam hari ini saya akan menerangkan dengan pendekatan yang sedikit berbeda dari biasanya. Tujuan perbedaan pendekatan ini adalah membuat teman-temanku semua, kakakku, adikku menjadi lebih dewasa dalam berspiritual. Untuk memulai pembicaraan kita malam ini, saya akan sedikit ke belakang untuk menerangkan bagaimana manusia itu sampai bertuhan. Pada waktu sebelum ada agama, orang-orang masih belum sebanyak sekarang ini. Mereka tidak tinggal di rumah yang sekokoh kita sekarang ini, dengan peralatan-peralatan seadanya, menjalani hidup yang penuh dengan mara bahaya. Seperti kita ketahui bahwa hidup ini selalu berubah. Malam ini rekening kita penuh, besok karena satu hal rekening itu jadi kosong. Malam ini kita masih tidur berselimut di atas kasur yang empuk. Tidak ada yang menjamin besok pagi kita masih bangun dengan keadaan bernafas. Ketika anak-anak kita pergi, tidak ada yang menjamin bahwa mereka akan selamat di perjalanan. Hal ini terjadi karena kita masih berada dalam alam materi, di mana selalu terjadi dualisme. Dualisme ini adalah kalau adanya ringan, ada berat. Kalau ada bagus, ada buruk. Kalau ada sekarang, ada nanti. Itu adalah dualisme. Dualisme itu selalu berubah. Dari ada bisa menjadi tidak ada, dari tidak ada bisa menjadi ada. Dan hal itu membuat takut manusia. Manusia berusaha untuk menanggulangi rasa takutnya dengan berbagai hal. Dan akhirnya ketika dia menyadari semesta ini begitu luasnya, kemudian pikirannya pun bekerja. Dia menganggap bahwa alam semesta ini yang seluas ini pasti ada yang membuat. Tidak mungkin kalau alam semesta ini tidak ada yang membuat. Kemudian mereka mencoba mencari siapa yang membuat alam semesta ini. Namun mereka tidak bisa menemukannya. Dan mereka menyebutnya yang kuasa. Yang kuasa ini selalu dilekati, menjadi sandarannya, menjadi pelarian rasa takutnya, mendekati yang kuasa agar diberi kuasa, agar dirinya selamat. Sebelum dikenal agama, sudah timbul satu faham animisme, dinamisme. Ada yang menyembah satu dewa dan banyak dewa. Kemudian berkembang lagi di zaman kuno, sebelum adanya Kristen, sebelum adanya Islam. Di Jawa sudah ada agama yang monoteis,
yang percaya bahwa adanya satu Tuhan. Dan agama itu disebut agama Kapitayan. Sedangkan di Sunda juga sudah ada agama serupa yang disebut Sunda Wiwitan. Mungkin aturan dan tata caranya sedikit berbeda, tapi dasar pemikirannya adalah sama, menyembah satu Tuhan. Setelah orang mengerti, oh ternyata ada satu Tuhan, tapi pikiran tidak bisa mengerti Tuhan. Pikiran melihat kesadaran lain sebagai bentuk tubuh. Ketika Anda melihat orang lain itu adalah kesadaran. Kesadaran yang mengecilkan, yang menyempitkan dirinya menjadi kesadaran yang terbatas. Anda melihat kesadaran itu sebagai bentuk wujud, yaitu manusia mempunyai pribadi. Begitu juga dengan Tuhan. Sehingga pikiran manusia yang mengerti bahwa oh sebetulnya ada Tuhan. Tuhan itu kayak apa? Kemudian dia menampilkan wujud. Wujud Tuhan ini satu dan lain orang berbeda-beda. Tergantung masa kecilnya ketika dia diajarkan oleh orang tuanya berdoa kepada Tuhan. Begitu dia berdoa kepada Tuhan, dia akan mendapat bayangan. Dia akan membuat gambaran mengenai Tuhan. Ada yang di atas sana, di atas awan, seorang laki-laki dengan berjenggot, mungkin memakai topi dan membawa tongkat. Ada yang Tuhan itu memakai sorban. Itu semua adalah gambaran manusia bahwa Tuhan itu sebagai wujud. Karena tanpa adanya wujud yang bisa dibayangkan, dia tidak akan bisa memegang apa yang dikatakan Tuhan. Dan bahasa-bahasa apa yang kita pergunakan sehari-hari dengan menyebut Tuhan, Tuhan, Allah, dan sebagainya, itu sudah menjadi bahasa yang salah kaprah. Kita mengerti Tuhan yang kita ciptakan, bukan Tuhan yang sebenarnya. Sehingga saya sebetulnya agak alergi dengan menggunakan kata Tuhan di sini, karena sudah banyak disalahartikan. Tuhan yang diciptakan manusia tadi kemudian disembah, dijadikan sandaran, tempat pelarian. Timbul agama-agama, kelompok-kelompok tadi yang mempunyai kepercayaan yang sama, kemudian memvalidkan dirinya menjadi suatu agama. Nabi tiap agama tidak pernah membuat agama, tapi orang-orang sesudahnya membuat agama. Agama itu adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabinya, tapi sudah ditambah oleh muatan politik, muatan kepentingan satu kelompok, bisa juga muatan kepentingan perorangan. Sehingga perilaku orang-orang yang beragama menjadi fanatik karena sudah ada kepentingan. Kepentingan bahwa agamaku ini paling baik, paling benar, harus dijaga. Agamaku ini membawa keuntungan bagiku, itu bagi yang mempunyai tujuan. Jadi harus saya jaga. Segala macam tadi membuat orang-orang yang sadar menjadi berpikir, apakah ini menjawab? Ternyata dengan banyaknya agama di dunia ini, masih terjadi konflik manusia, masih terjadi pertentangan, masih terjadi keributan di mana-mana.
Artinya agama sampai saat ini belum bisa menjawab tantangan hidup manusia. Banyak manusia beragama, tapi tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian timbul sesuatu yang sudah lama dilupakan, yaitu agama Kapitayan. Ini kita ngomong di dalam negeri dulu. Kapitayan Sunda Wiwitan yang sudah lama tidak dipergunakan. Orang beralih kepada agama-agama besar. Mulai orang kembali ke sana. Kemudian mereka juga ternyata berlaku sama. Mereka mengadakan ritual-ritual. Orang Islam mengadakan sholat 5 waktu. Orang Kristen pergi ke gereja. Orang Buddha pergi ke wihara untuk melakukan ritual-ritual. Dan ritual ini adalah entertainment atau hiburan bagi manusia. Manusia menjadi plong hatinya, menjadi lega. Saya sudah melakukan ini, saya pasti dilindungi. Itu adalah bentuk dari pelarian manusia. Kemudian yang kembali tadi menjadi beribu-ribu aliran. Aliran meditasi ini, aliran meditasi itu termasuk grup kita sekarang ini. Grup meditasi. Setelah Anda menjadi grup satu aliran tertentu, maka Anda merasa beda. Saya ini lebih spiritual loh dari kalian semua, karena saya ada di grup spiritual. Saya boleh bicara spiritual apapun. Mereka mengira bahwa dirinya spiritual. Mereka tidak mengerti apa artinya spiritual. Kemudian mereka menjadi fanatik. Aliranku lebih baik dari aliranmu. Grup spiritual lebih baik daripada beragama. Apakah itu bukan suatu kefanatikan? Anda belajar spiritual, ya belajar saja. Tapi begitu Anda sudah menjelekkan, artinya Anda sudah terkait. Anda sudah menjadi grup spiritual. Itu adalah ego baru yang ditumbuhkan. Itu adalah satu hambatan atau sekat baru atau diri baru yang terbentuk, yang membuat Anda tidak bebas. Kemudian kita juga melakukan ritual-ritual. Ada yang baca mantra, ada yang meditasi, duduk 30 menit setiap hari, melihat nafasnya dengan sikap tertentu. Kemudian dia sudah punya satu gambaran bahwa meditasi ini pasti akan membawa saya ke arah ketenangan. Kemudian dia duduk 30 menit melakukan ritual, menutup matanya, memperhatikan nafasnya. Kemudian dia bilang, damai, tenang. Kemudian dia bangun, ambil HP-nya, dia mulai posting. Oh, meditasi saya ini masuk hari ini. Saya merasa tenang sekali. Kemudian ada yang menjawab, oh kenapa kalau saya meditasi saya melihat sinar. Ada yang meditasi, tubuh saya rasanya bergerak-gerak. Dan macam-macam. Ini tidak memberi apa-apa kepada kalian. Ini tidak membuat kalian berubah. Hal yang sama, ritual itu dilakukan setiap hari. Hari ini dapat satu ketenangan, besok mungkin tidak.
Kemudian Anda mencari, apakah meditasi itu kualitasnya berbeda-beda? Dijawab oleh Google, ya, meditasi itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda, tergantung suasana hati, bla 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 bla. Dan Anda menerima itu semua. Kita sudah jauh dari arah, dari apa yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu melalui agama Kapitayan atau Sunda Wiwitan. Orang yang menjalani kehidupan spiritual. Spiritual itu apa? Spirit itu adalah hidup. Hidup itu Tuhan. Jadi Anda berjalan menuju Tuhan. Meskipun saya alergi sebetulnya memakai istilah Tuhan, tapi kali ini tidak bisa dihindarkan. Anda mencari Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu adalah sesuatu yang besar, yang menciptakan semua. Artinya apa? Anda harus melakukannya dengan suatu rasa hormat, respect terhadap spiritual. Apa yang terjadi sekarang di lapangan? Semua orang dengar sedikit dari sana, dari sini, baca sedikit, posting. Seolah-olah mereka sudah mengetahui. Spiritual itu didapat bukan dari mendengar atau membaca, tapi mengalami sesuatu kenyataan, satu fakta. Kalau diri itu ada misalnya, dalam spiritual itu Anda harus berpatokan kepada pancer Anda, pada kiblat Anda. Apa? Aku. Anda harus melihat, apa benar adanya aku. Anda rasakan, oh ternyata anak kecil pun merasa bahwa dirinya ada. Dan orang tidak pernah merasa bahwa dirinya tidak ada. Orang selalu sadar bahwa dirinya ada. Sebagai apa? Sebagai aku. Karena kesadaran mengenali kesadaran sendiri, itu rasanya aku. Sehingga ini adalah fakta yang sudah, kalau Anda sudah mengerti, melihat sendiri, oh ternyata begini rasanya aku. Kemudian Anda mulai menyelidiki aku. Hasil dari penyelidikan Anda, ini boleh Anda tularkan. Tapi kalau Anda hanya mendengar dari sana sini, membaca sana sini sedikit, kemudian Anda memberikan komentar Anda kepada orang lain, itu menyesatkan. Bukan cuma berhenti di situ. Kita selalu berpegang pada apa yang sudah kita katakan. Kita tidak senang kalau apa yang kita katakan dirubah oleh orang lain. Sehingga apa? Klub meditasi segala macam itu bukan membuat manusia itu menjadi guyup, menjadi saling membantu, saling menolong, saling mengentaskan. Tapi berebut siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih mengerti. Bukan itu. Orang bermeditasi itu orang berspiritual itu ada syaratnya. Syaratnya yang pertama itu mau dan sungguh-sungguh. Karena ini bukan suatu pekerjaan yang biasa, yang bisa dipelajari dari buku. Jadi perlu kemauan dan kesungguh-sungguhan. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Apa artinya jujur pada diri sendiri? Pada waktu kita melihat ke dalam diri kita sendiri, apabila itu masih ada ego, ada aku yang mempunyai tujuan, maka apa yang kita lihat itu dibelokkan oleh kepentingan ego.
menjadi apa yang mau kita lihat, bukan apa yang terlihat, tapi apa yang mau kita lihat. Kita harus bisa melepas kepentingan-kepentingan ego kita untuk mengetahui satu kebenaran yang sesungguhnya. Yang keempat adalah tanpa pamrih. Yang dimaksud pamrih di sini bukan hanya uang. Anda boleh mengajar kalau Anda memang sudah mengerti. Anda mengeluarkan kopi, Anda mengeluarkan transport, kemudian Anda diberi ganti. Itu nggak masalah. Tapi pamrih-pamrih yang lain yang memberatkan. Pamrih ingin menjadi linuih, lebih kemampuan orang-orang lain. Pamrih untuk menjadi terkenal. Pamrih untuk punya banyak pengikut. Kemudian pamrih-pamrih yang lain. Pamrih untuk menjadi sakti. Pamrih bisa menyembuhkan orang, bisa melihat masa depan. Itu adalah keinginan. Kalau keinginan ini menjadi dasar dalam Anda menjalani laku spiritual, maka tidak akan muncul sifat spiritualitas dalam diri Anda. Kita ketahui bahwa orang itu yang melakukan laku spiritual itu mungkin mendapatkan talenta-talenta tadi atau kelebihan-kelebihan tadi. Bisa melihat satu kondisi yang belum terjadi, bisa membaca pikiran orang, bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi apa? Itu dilakukan tanpa pamrih. Itu bukan tujuan. Saya melakukan ini untuk tujuan spiritual, titik. Apa tujuannya? Tujuan spiritualitas itu adalah membebaskan dirinya dari ego. Nah, untuk memperjelas saya kasih contoh. Apa sih membebaskan dirinya dari ego itu apa? Mungkin Anda sering mendengar dan mungkin banyak belum tahu artinya. Saya kasih contoh yang sampel dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya klub sepak bola. Anda orang Bandung, Persib klubnya, Anda jadi bobotoh. Kemudian ada lagi orang Jakarta. Klub sepak bolanya apa? Persija. Anda masuk klub Jackmania. Suatu hari Persib bertanding melawan Persija. Persib kalah. Apa yang dilakukan bobotoh? Marah. Berantem. Berselisih. Konflik. Mengapa ini terjadi? Orang kalau sudah masuk ke dunia spiritual harus bisa melihat apa Persib, apa Persija, apa bobotoh, apa Jackmania. Itu adalah konsep. Ada barangnya? Tidak ada. Yang disebut bobotoh itu seperti apa bentuknya? Gak ada. Itu hanya konsep. Konsep yang dikaitkan sebagai diri. Aku adalah bobotoh. Setelah aku adalah bobotoh, tujuan bobotoh pun muncul menjadi predikatnya. Bobotoh itu untuk apa? Oh, untuk menyokong Persib. Persib kalah, saya harus marah. Itu suatu kegilaan, itu suatu yang tidak waras. Dan ini tidak akan terjadi pada orang yang menjalani laku spiritual. Itu hanyalah konsep, sesuatu yang tidak ada dikaitkan menjadi dirinya, kemudian dia bertindak sebagai konsep itu.
Saya orang Bandung, saya kan orang Bandung. Bandung itu apa? Bandung itu nama yang diberikan untuk satu daerah, itu hanya nama. Pulau Jawa itu nggak ada garisnya. Oh, ini daerah ini Bandung khusus. Anda orang Bandung, suatu saat Anda mau pindah ke Jakarta juga boleh. Anda orang Jakarta mau pindah ke Bandung juga boleh. Itu adalah konsep, itu adalah kegilaan manusia. Karena apa? Karena orang mengidentifikasi, mengaitkan dirinya pada segala sesuatu. Contoh yang lebih simpel ya. Anda membeli motor baru. Apa istilahnya? Vario, apa motor apalah yang baru. Baru dibeli, diparkir, kemudian Anda tinggal masuk. Anda keluar lagi, Anda melihat ada kucing di atas itu mencakar sadel motor Anda. Apa rasa Anda? Anda seperti dicabik-cabik. Yang dicabik-cabik itu sadel motor Anda. Tapi Anda merasa dicabik-cabik. Mengapa itu terjadi? Karena Anda sudah mendirikan, Anda sudah mengaitkan motor itu dengan Anda, sehingga ini adalah milikku. Motor itu sudah menjadi Anda. Sehingga rasanya, kalau motor itu diapa-apain, rasanya di Anda. Anda lihat kan, tidak ada hubungannya motor itu dengan Anda. Kalau motor orang lain yang dinaiki kucing, kemudian dicabik-cabik buat ngasah kuku oleh kucing itu, Anda tidak apa-apa. Karena apa? Karena Anda tidak mengaitkan diri Anda dengan motor orang lain. Anda hanya mengaitkan pada satu barang. Dan itu terjadinya banyak sekali. Ini rumahku, ini anakku, ini istriku, ini segala macam. Kita kaitkan dengan diri kita. Nah, tujuannya dari spiritualitas itu menghilangkan sesuatu yang tidak semestinya. Saya adalah anggota grup spiritual ini. Itu saya sudah menjadi. Tapi kenyataannya yang sebenarnya apa? Saya beraktivitas di grup itu. Saya bukan itu. Saya beraktivitas di situ. Sehingga ini tidak membuat diri Anda bertambah lagi, menambah beban Anda. Kemudian dengan hilangnya ego tadi, dalam keseharian kita, dengan berubahnya kondisi yang sudah enak buat kita berganti pada kondisi lain yang tidak kita inginkan, sehingga ada kepentingan diri yang harus dikorbankan. Kita akan bereaksi, menolak, nggak mau, ingin merubah, ingin menghilangkan, ingin lari dari. Itu adalah reaksi kita sehari-hari terhadap kondisi yang terjadi. Nah, kalau kita sudah tidak ada ego, kepentingannya tidak ada lagi, kondisi apapun yang datang, ya kita terima. Nggak apa-apa, nggak ada hubungannya kondisi di luar dengan saya. Saya hanya melihat, oh ini berubah, tapi tidak menyakiti saya. Karena saya tidak terkait dengan kondisi itu. Seperti saya tidak terkait dengan kucing dengan motor tadi. Saya tidak terkait dengan bobotoh tadi. Nah, ini yang mesti Anda sadari. Sehingga kita bisa menerima. Menerima itu membuat kita bisa mempunyai rasa welas asih. Karena kita tidak tersakiti. Kita tidak marah terhadap diri kita sendiri. Kita tidak marah terhadap keadaan. Kita menjadi welas asih. Jadi welas asih itu tidak ditimbulkan. Tapi dengan bisa menerima, welas asih itu akan timbul.
Dan kalau kita bisa menjadi welas asih, kita menjadi cinta. Cinta ini adalah awal dari kecerdasan yang luar biasa, yang hanya bisa timbul pada pikiran yang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari semua kepentingan, semua motif, semua tujuan dari ego. Nah, itu tadi syaratnya. Ada 4 syarat. Kemudian setelah kita memenuhi syarat tadi, kita mulai berjalan, menjalani kehidupan spiritual atau yang disebut laku. Lakunya ngapain? Lakunya itu harus sungguh-sungguh dalam mempertanyakan dan menyelidiki kebenaran. Itulah meditasi. Apa yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari, Anda pertanyakan, kenapa ini gini? Kenapa saya merasa begini? Kenapa ada reaksi begini dari saya? Anda lihat, sehingga Anda betul-betul mengerti tentang diri Anda. Jadi kita bukan cuman, wah saya baca buku sebanyak-banyaknya. Nah, aplikasikan. Dengan kewaspadaan Anda melihat, oh ada perasaan ini muncul, oh ada pikiran ini muncul. Anda harus mengetahui, oh ternyata welas asih itu rasanya enak. Oh ternyata saya tidak melekati sesuatu dengan melepaskan. Orang melepaskan diri dari sesuatu itu bukan dengan apa-apa, tapi dengan pengertian. Dulunya Anda marah-marah ketika barang Anda dirusak, tapi setelah Anda melihat, oh barang itu ternyata tidak ada hubungannya dengan ini. Oh ya udah, ini bukan saya. Selesai. Tidak perlu Anda melakukan tapa brata, itu tidak perlu. Itu sesuatu yang khayal. Spiritualitas itu nyata. Kita tidak boleh masuk ke dalam ilusi. Jangan terbawa pikiran yang membawa ke sesuatu yang khayal. Wah hebat ini zaman dulu. Gak ada. Spiritualitas itu untuk merubah diri Anda. Nah setelah itu, kalau orang-orang dulu itu tidak punya referensi, beruntunglah Anda hidup di zaman sekarang. Karena banyak referensinya. Dari Kristen kita punya Yesus, kita punya Buddha Gautama, kita punya Muhammad. Di tanah air sendiri, di Nusantara sendiri, ada namanya Ronggo Warsito, ada yang bernama Ki Ageng Suryo Mentaram. Itu adalah tokoh-tokoh spiritualitas tulen yang sudah mengalami dan mempunyai rekam jejak berupa buku-buku. Tapi itu pun tidak ada artinya buat Anda nama-nama besar itu. Sehebat apapun mereka, tidak ada gunanya buat Anda. Kecuali Anda mempertanyakan apa yang diucapkan mereka. Buddha bilang, tidak ada diri. Apakah betul? Di fase mana? Apakah orang awam yang baru mengerti spiritual bisa mengerti tidak ada diri? Di fase mana orang bisa mengerti? Anda ikuti. Oh sekarang masih ada diri. Oh masih salah kata Buddha. Pengertian Anda bertambah, Anda menjadi lebih mengendap lagi, pengertian Anda lebih bertambah terhadap diri Anda tahu, oh ternyata yang selama ini diri yang saya anggap pribadi, diri yang saya anggap sebagai wujud, sebagai makhluk, itu ternyata memang tidak ada. Yang ada apa? Rasa aku yang ada. Itu bukan diri. Itu hanya rasa. Dan rasa aku ini apa? Masuk lagi ke dalam, lihat lagi.
Oh, ini adalah rasa ketika suatu kesadaran murni itu masuk ke dimensi ini pertama kalinya. Dari tidak ada menjadi ada. Oh, rasanya ada. Ini aku muncul gitu. Jadi kita mengerti. Mengerti bukan berdasarkan angan-angan, kata orang, alami, lihat sendiri. Sehingga apa yang Anda ketahui itu tidak mudah diombang-ambingkan karena berdasarkan fakta. Orang lain bilang apa aja boleh, tapi Anda mempunyai satu, saya sudah menyaksikan. Kita lihat lagi, Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran. Tanpa aku, kamu tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Atau tidak bisa sampai ke Bapakku. Apa yang dimaksud? Ya, aku ini adalah saat yang terdekat dengan satu kesadaran murni. Aku, rasa aku itu adalah satu yang dekat dengan kesadaran murni. Kalau kamu mau menuju ke kesadaran murni, jalannya lewat mana? Aku. Ternyata orang Jawa pun bilang begitu. Kakang kawah adi hari-hari getih balung sungsum limo pancer. Pancer itu ya aku. Ini adalah jalan. Jalannya waktu keluar, jalannya masuk. Jadi Anda mengerti benar. Mengerti bukan dari orang lain. Kalaupun itu Anda membaca, itu boleh-boleh saja. Sah-sah aja Anda membaca buku-buku. Tapi Anda harus mempertanyakan. Karena Anda tidak mau berbuat sesuatu, menjadikan diri Anda menurut apa kata orang. Anda harus punya sifat pemberontak. Anda harus berani. Tidak asal ikut. Pengarang-pengarang spiritualis Indonesia seperti Ronggo Warsito, dia mempunyai 3 karya yang besar, 4 malahan. Dia punya serat Kolotido. Itu adalah buku yang menulis tentang bolak-wali ing zaman edan, yang diteruskan kemudian buku keduanya adalah Jongko Budjayabaya. Di situ diterangkan bahwa zaman ini akan masuki zaman kegilaan, tapi orang yang selamat itu adalah orang yang memegangi dirinya, orang yang sadar, orang yang dekat dengan rasa dirinya. Kemudian ada lagi Sabdo Jati. Sabdo Jati ini adalah spiritual tinggi, yang isinya adalah apa itu satrio sejati. Bagaimana hubungan antara satrio sejati dengan Gusti Allah. Dan yang ketiga, sangkan paraning dumadi. Anda baca, tapi jangan Anda telan mentah. Anda harus periksa apa yang dikatakan ini benar enggak. Karena Anda punya pirantinya, Anda punya peralatannya, diri Anda sendiri. Pakai diri Anda untuk melihat itu. Kemudian kalau kita ngomong Ki Ageng Suryo Mentaram, favorit saya betul itu. Ada satu bukunya Kawruh Bejo. Kawruh Bejo itu buku setengah psikologis, setengah spiritual. Sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengajar kita tentang bagaimana hidup yang benar, bagaimana berpikir yang benar, bagaimana merasakan dengan benar, bagaimana hidup tanpa ketakutan. Itu ada semua bukunya, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia tuh sudah
Ada yang mengajarkan seperti itu. Anda tidak perlu ke India, ke Tibet, kemana. Ada leluhur kita, pendahulu kita yang sudah mau dan akhirnya berkontribusi untuk kemajuan pikiran, kesadaran umat Indonesia ini. Dan mereka banyak kontribusinya. Apa yang dinamakan buku Jimat Perang itu adalah buku dari Ki Ageng Suryo Mentaram ketika terjadi perlawanan terhadap agresif Jepang. Yang membuat buku Jimat Perang untuk meningkatkan moral dan semangat para pejuang. Itu adalah contoh-contoh orang-orang besar spiritual. Dan mereka itu bukan ecek-ecek. Mereka itu mempunyai satu intelektualitas yang luar biasa. Karena apa? Karena sudah bebas jiwanya. Dia sudah bebas berpikir. Sehingga intelektualitasnya tinggi. Kalau Anda mau berspiritual, jadilah seperti itu. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Apa bedanya? Kita kadang-kadang mau berbicara, tidak tahu apa yang mau kita katakan. Kalau kita sudah tahu, kita tidak bisa merangkai kata-kata yang benar. Sehingga orang itu selalu salah paham terhadap apa yang kita katakan dengan maksud kita yang sebenarnya. Ini kita harus terus melihat ke dalam, menyelidiki. Kemudian setelah kita laku, setiap laku itu ada hasilnya. Jadi ada yang bilang, oh tingkat spiritualitas orang itu tidak bisa diketahui. Yang bisa melihat orang lain. Siapa bilang? Setiap laku spiritualitas itu ada hasilnya. Spiritualitas yang benar adalah menghilangkan ego tanpa pamrih. Apa hasilnya? Ya diri kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih welas asih, kita menjadi lebih bahagia hidup kita hidup kita lebih damai, tidak ada konflik karena sudah tidak ada konflik di dalam. Kita lebih welas asih, kita tidak tergantung kata orang lain. Itu adalah hasil. Setelah kita mengerti hasilnya, terserah kita. Kalau Anda mempunyai keberanian dan welas asih itu cukup besar, cinta Anda cukup besar, maka Anda akan berbagi. Tapi sebelum Anda mempunyai dulu, sebelum Anda mempunyai, jangan berbagi. Apanya yang mau dibagi? Anda harus punya cinta dulu. Setelah Anda punya cinta, baru Anda bisa berbagi. Jadi semua itu jangan pengen instan. Orang yang pengen instan itu karena punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya jadi sakti, tujuannya bisa ngilang, tujuannya bisa nyembuhin orang, tujuannya menjadi terkenal, tujuannya bisa, wah saya. Kalau orang Jawa bilang umuk. Umuk itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Menonjolkan diri dengan cara memperlihatkan. Belajar spiritual monggo umuk. Itu bukan itu. Nah, itu tadi urut-urutan. Sehingga kita bisa menjawab semua persoalan hidup. Kita sekarang kembali connect pada
tujuan kita malam ini. Kenapa doa itu tidak terkabul? Ini adalah masalah hidup. Di luar sana banyak masalah. Bayar pajak, bayar kontrakan rumah, bayar sekolah anak, betulin sanyo, betulin genteng yang bocor. Itu adalah persoalan-persoalan di mana kalau kita tahu menanggulanginya tidak menjadi masalah. Kalau kita mengertinya hanya Tuhan yang kita bentuk dengan pikiran kita tidak akan bisa lagi berpikir bagaimana ya caranya. Ini bayar pajak tahun ini sudah lewat, gimana caranya bayar? Berdoa tidak dikabulkan, marah-marah, merasa dirinya tidak disayangi Tuhan, merasa dirinya selalu dalam keadaan kekurangan. Nah, ini adalah masalah hidup yang harus diselesaikan. Ini adalah laku spiritual. Untuk menjawab itu orang harus tahu, orang harus melihat masalahnya, duduk dengan masalahnya. Saya berdoa tidak terkabul. Dia harus bisa melihat secara jujur, secara apa adanya masalah itu. Oh, masalahnya saya sudah berdoa tapi tidak terkabul. Jadi saya harus tahu apa itu doa. Oh, doa itu bercakap-cakap atau meminta sesuatu pada Tuhan. Kemudian kenapa manusia itu harus minta? Kenapa manusia itu harus berdoa? Oh, karena takut. Karena tidak mengetahui solusinya. Karena menganggap ada sesuatu yang besar bisa memberi solusinya. Ada sesuatu yang bisa membantu dia. Makanya dia berdoa. Apakah perlu berdoa? Kenapa nggak bekerja saja? Atau bertindak saja? Kenapa harus berdoa? Jawab sendiri. Lihat. Kemudian siapa yang berdoa? Ada badan, ada pikiran, ada rasa, ada perasaan. Yang mana? Yang mana yang kita pakai berdoa? Perasaan, nangis. Rasa dekat dengan Tuhan. Badan, merasa badan ini adalah satu yang diciptakan. Jadi kamu harus tanggung jawab terhadap kehidupan ini. Yang mana? Yang mana? Siapa yang berdoa? Kemudian pada siapa kamu berdoa? Pada Tuhan. Apa ya betul itu Tuhan ya, seperti yang kamu perkirakan? Seperti itu, berwujud, punya karakter, punya sifat-sifat. Apa seperti itu? Atau ada satu yang lain? Lihat. Apa doa yang benar? Isinya itu seperti apa? Boleh nggak meminta? Kenapa kok minta? Berasal dari mana orang itu meminta? Rasa apa yang menimbulkan orang itu harus meminta? Kondisi apa yang mengharuskan orang itu meminta? Setelah Anda tahu itu semua, Anda bisa menarik kesimpulan, oh mungkin nggak sih doa itu dikabulkan? Nah, karena ini adalah satu tantangan hidup, maka Anda sendiri yang harus menjawab. Anda selalu mohon, minta. Gak ada yang menolong Anda, kecuali Anda sendiri. Harus dijawab sendiri semua tantangan hidup ini. Sebagai satrio sejati, mantep, mulat sariro, hang rawani, hang rosowani.
mempunyai niatan yang bulat untuk melihat ke dalam dan merubah apa yang salah. Jadi saya memang sengaja tidak menjawab. Saya akan membuat Anda lebih dewasa. Lihatlah sendiri. Apa jawaban Anda? Saya rasa cukup lama saya ngobrol kiri dan kanan. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Salam.